Udah, tenang aja, nggak apa-apa. Anak umur 3 tahun belum bisa ngomong. Suami saya baru bisa ngomong umur 4 tahun loh. Lihat sekarang, jadi dosen, pinter, nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin berat badan anak. Berat badan anak kan beda-beda, nggak harus sesuai sama kurva. Yang penting anak kita aktif, dia masih mau bergerak, nggak apa-apa. Nanti juga pinter. Saya waktu kecil tuh pendek, kurus. Tapi lihat saya, lulus kuliah, jadi sarjana, kerja juga sukses, nggak apa-apa. Kalimat-kalimat seperti tadi mungkin tujuannya baik, menenangkan orang tua supaya nggak terlalu stres sama tumbuh kembang anaknya. Tapi di balik kalimat yang menenangkan itu bisa jadi berdampak buruk kepada anak. Karena banyak nih orang tua yang meragukan atau bahkan batal niatnya untuk pergi memeriksakan anak ke dokter tumbuh kembang karena testimoni-testimoni seperti tadi. Padahal orang tuanya udah lihat nih, ada sesuatu yang nggak tepat di antara tumbuh kembang anaknya. Tapi berharap mungkin bisa dijalani tanpa terapi. Buktinya si ini bisa, si itu bisa. Dan wajar banget kita sebagai orang tua ada rasa ketakutan untuk mendengarkan diagnosa dari dokter. Ketika anak kita harus menyandang status anak berkebutuhan khusus, itu tentu berat banget rasanya. Makanya kita justru menghindari sesuatu yang kita rasa tidak nyaman. Itu namanya fase denial, fase yang manusiawi banget. Cuman jangan berlama-lama di sana. Aku tahu gimana rasanya, karena aku dulu pernah berjuang 2,5 tahun sama-sama anakku untuk menjalani terapi tumbuh kembang. Dan memang gak mudah. Tentu ada benarnya, tentu ada anak yang mengalami speech delay bisa berprestasi tanpa melewati terapi. Tapi ingat, jumlah orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi itu hanya 6%, 94%-nya tidak. Mungkin dari 100 anak speech delay, ada satu nih yang dengan suatu faktor dia berhasil mengenyam pendidikan tinggi dan sukses. Tapi apa jaminannya anak kita menjadi 1% yang beruntung itu? Bagaimana kalau anak kita justru ada di 99% dan kemungkinannya memang lebih besar di situ? Atau oke lah, kita nggak usah bahas masalah akademik. Bagaimana kemampuan seorang anak yang mengalami speech delay dalam mengelola emosinya? Tentu lebih sulit bagi dia untuk mengungkapkan perasaan. Ini bisa berujung kepada masalah-masalah psikologis di kemudian hari. Jangan-jangan nanti kita gampang ngejudge anak sekarang lemah-lemah, tapi kita luput untuk melihat tanda-tanda tumbuh kembang yang tidak sesuai yang akhirnya menyebabkan masalah mental lemah tersebut. Jadi para orang tua, stop dalam fase in denial. Yuk kita periksakan anak kita ke dokter tumbuh kembang supaya tumbuh kembang mereka maksimal dan mereka menjadi anak yang sehat dan berprestasi di masa depan.